keempat akan mempresentasikan tugas dari hukum acara Mahkamah Konstitusi. Saya sendiri Satrio Gibran mendapatkan tema 1. Saya Gelsi Sulistiawati yang akan menyampaikan tema 2. Saya Hanafi Sulafiuni yang akan menyampaikan tema 3. Saya Jessica akan menyampaikan tema 4. Dan saya Rizka Indriania yang akan menyampaikan tema 5. Oke, kita akan membahas tentang tema 1 dalam konteks putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi dalam perspektif teori legislasi antara penafsiran konstitusional dan penyelundupan legislasi, yang dimana putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi ini dijelaskan dalam suatu ilmu pengetahuan. Putusan besar Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang memang meninggikan sebuah norma atau menyatakan sebuah norma di dalam undang-undang secara konstitusional untuk agar tidak bertentangan kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi acuan daripada putusan Mahkamah Konstitusi. Dan sebaliknya, putusan besar Mahkamah Konstitusi apabila dianggap inkonstitusional itu adalah putusan yang dimana undang-undang yang diuji material itu adalah undang-undang yang melanggar daripada Undang-Undang Dasar 1945. Jadi secara maknanya dari putusan besar Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan dari dua definisi. Yang pertama adalah definisi konstitusional, yang kedua adalah definisi inkonstitusional. Kita akan membahas mengenai perspektif dari penafsiran konstitusional. Jadi dalam sudut pandang ini, putusan bersyarat dilihat sebagai upaya Mahkamah Konstitusi untuk menjaga keterkaitan dalam sistem hukum. Fungsi Mahkamah Konstitusi ini berperan sebagai positif legislator, meski secara teori itu adalah negatif legislator untuk mengisi kekosongan hukum yang memungkinkan itu timbul jika suatu pasal tergantung daripada langsung dibatalkannya. Jadi tujuannya itu menyelamatkan nilai konstitusional sebuah undang-undang tanpa harus menghapus keseluruhannya, sehingga memberikan kepastian hukum sementara hingga membentuk undang-undang melakukan revisi. Oke, kita akan membahas mengenai tentang perspektif daripada penyelundupan legislasi, yang dimana kritik dalam teori legislasi ini sering menyebut putusan bersyarat sebagai bentuk penyelundupan atau pelampauan kewenangan atau dalam bahasa singkatnya ultra vires, yang dimana argumen Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap mengambil alih peran DPR dan Presiden dengan membuat sebuah norma baru di dalam putusannya. Resiko dari perspektif ini itu hal ini dapat mengaburkan sebuah batasan pemisahan kekuasaan ataupun separation of power, yang dimana itu hakim itu tidak akan dipilih secara demokratis, justru mendikte isi-isi daripada kebijakan publik yang seharusnya menjadikan wilayah politik atau open legal policy. Terima kasih. Oke, saya akan membawakan salah satu contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang memang menyangkut daripada tema putusan besar Mahkamah Konstitusi dalam perspektif teori legislasi antara penafsiran konstitusional dan penyelundupan legislasi, yaitu yang disebutkan dari putusan nomor 91 PUU XPIII tahun 2020 itu menguji material dari Undang-Undang Ciptaker atau Undang-Undang Cipta Kerja, yang dimana undang-undang tersebut dianggap inkonstitusional bersyarat. Jadi pada saat itu Mahkamah Konstitusi itu menyatakan bahwa dari undang-undang ini itu dibuatkan sebuah aturan yang dimana undang-undang ini itu akan dibuat serevisi mungkin selama 2 tahun. Kalau tidak ada jawaban daripada revisi itu, akan ada inkonstitusional secara permanen dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Sekian, terima kasih. Kemudian dilanjut dengan tema 2, makna final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi serta batas-batas kritik dalam negara hukum demokratis. Teman-teman perlu mengetahui bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang putusannya final dan mengikat, sekali diputus selesai tidak ada banding dan tidak ada kasasi. Secara yuridis, final dan mengikat berarti putusan MK berlaku erga omnes, mengikat semua pihak tanpa kecuali.
Namun, negara hukum demokratis tidak hanya berdiri di atas kepastian hukum, tetapi juga akuntabilitas kekuasaan. Bisa kita lihat pada contoh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garis miring penguji Undang-Undang Strip Angka Romawi 21 garis miring tahun 2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini mempertahankan batas usia 40 tahun, namun membuka pengecualian melalui tafsir baru. Secara hukum putusan ini final dan mengikat, tapi secara politik dan ketatanegaraan putusan ini mengubah arah kebijakan. Disinilah kritik mulai menguat bukan untuk menolak putusan, tetapi untuk mempertanyakan apakah Mahkamah Konstitusi masih dalam koridor penjagaan konstitusi atau melangkah ke wilayah pembentukan kebijakan. Negara hukum demokratis, kritik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi bukan ancaman, melainkan bagian dari mekanisme kontrol. Namun kritik memiliki batas. Kritik yang sah adalah yang rasional, berargumentasi hukum, mempertimbangkan putusan hakim atau implikasi konstitusional. Sebaliknya, kritik berubah menjadi pelanggaran ketika berisi penghinaan personal, delegitimasi lembaga, atau ajakan untuk tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi. Yang dibatasi bukan kritiknya, tetapi cara dan tujuannya. Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat harus dihormati dan dilakukan sebagai wujud kepastian hukum. Namun dalam negara demokratis, putusan tersebut tidak boleh kebal akan kritik yang bertanggung jawab. Demokrasi akan mati jika tidak boleh dikritik. Dalam negara hukum demokrasi, putusan tersebut tidak boleh kebal oleh kritik yang bertanggung jawab. Demokrasi akan mati jika putusan hukum tidak boleh dikritik. Tantangan kita hari ini adalah bukan memilih antara patuh atau kritis terhadap putusan MK, tetapi bagaimana kita patuh pada putusan MK sekaligus kritis demi menjaga kualitas demokrasi konstitusional. Sekian dari saya, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tema 3, yaitu tentang konsistensi penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan penguji undang-undang. Mahkamah Konstitusi yaitu MK memiliki kewenangan untuk menguji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, MK melakukan penafsiran konstitusi. Konsistensi penafsiran konstitusi itu penting untuk menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap putusan MK. Untuk makna konsistensi penafsiran konstitusi, berarti MK itu menjaga keselarasan pandangan hukumnya dalam memaknai norma Undang-Undang Dasar 1945. Putusan MK yang konsisten akan menjadi pedoman yang jelas bagi pembentukan undang-undang serta mencegah terjadinya perubahan penafsiran yang tidak beralasan. Untuk contoh putusan MK, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 garis miring PUU Strip XI tahun 2013. Dalam putusan ini MK memutuskan bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden harus dilaksanakan secara serentak. MK menafsirkan pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 secara sistematis dan teologis dengan tujuan memperkuat sistem presidensial serta meningkatkan kualitas demokrasi. Putusan ini menunjukkan konsistensi MK dalam menafsirkan konstitusi karena MK tidak hanya berpegang pada teks normatif tetapi juga pada tujuan konstitusional jangka panjang. Hingga kini prinsip pemilu serentak tetap menjadi rujukan utama dalam menyelenggarakan pemilu di Indonesia. Putusan MK nomor 14 PUU XI tahun 2013 ini mencerminkan bagaimana MK menjalankan fungsi sebagai penjaga konstitusi tanpa melampaui kewenangannya sebagai pembentukan undang-undang. MK tetap berada dalam koridor penafsiran konstitusi sehingga konsistensi penafsirannya dalam memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan yang jelas. Konstitusi penafsiran konstitusi oleh MK ini sangat penting dalam penguji undang-undang melalui putusan nomor 14
PUU XXI tahun 2013, MK menunjukkan bahwa penafsiran konstitusi yang konsisten dan berorientasi pada tujuan konstitusional mampu memperkuat demokrasi dan sistem ketatanegaraan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tema 4 tentang Mahkamah Konstitusi mengadili hukum atau penafsir moral konstitusi. Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki peran penting dalam sistem hukum nasional. Ia berfungsi mengawal konstitusi, memastikan bahwa undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi munculnya pertanyaan, apakah Mahkamah Konstitusi hanya mengadili hukum atau juga penafsir moral konstitusi? Sebagai pengadil hukum, Mahkamah Konstitusi menegakkan norma dan ketentuan konstitusi secara formal. Namun dalam praktiknya, sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan nilai keadilan, etika publik, dan kepentingan masyarakat luas. Misalnya dalam putusan mengenai penguji undang-undang pemilu, Mahkamah Konstitusi tidak hanya membaca bunyi pasal secara tekstual, tetapi juga menimbang prinsip keadilan pemilu, kesetaraan hak politik, dan demokrasi yang bermakna. Dalam perkara hak konstitusi warga negara seperti perlindungan hak asasi dan keadilan sosial, Mahkamah Konstitusi kerap menafsirkan konstitusi secara progresif demi melindungi kelompok yang dirugikan oleh norma undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak sekedar membaca teks hukum, melainkan menafsirkan semangat konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi hadir bukan hanya sebagai pengadil hukum, tetapi juga sebagai penjaga moral konstitusi yang memastikan hukum tetap sejalan dengan nilai keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini saya akan membahas tema 5, yaitu menjaga putusan MK, menjaga konstitusi atau mengubah arah kebijakan. Putusan MK selalu menjadi sorotan, tetapi apakah keputusan itu menjaga konstitusi atau malah mengubah arah kebijakan negara? MK lembaga yang memastikan undang-undang sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Putusannya bersifat final serta mengikat dan untuk siapa saja, termasuk pembentuk undang-undang. Contohnya, MK pernah membatasi hak investor atas tanah di Ibu Kota Baru menjadi maksimal 95 tahun. Padahal awalnya lebih panjang. Keputusan ini dianggap melindungi generasi yang mendatang meskipun berdampak pada proyek besar pemerintah. Di kasus lain, contohnya MK melarang pemerintah dan perusahaan untuk mengajukan gugatan atas pencemaran nama baik, membatasi penyalahgunaan hukum dan penyalahgunaan hukum terhadap kritik publik dan mendukung kebebasan berekspresi. Jadi apakah putusan MK menjaga konstitusi atau malah merubah arah kebijakan? Jawabannya adalah bergantung pada bagaimana putusan itu dipahami dan dijalankan oleh masyarakat, pemerintah, dan DPRD. Sekian dari saya, terima kasih.